Shalom, kita jumpa lagi dalam Sapaan Gembala. Sapaan firman Tuhan pada saat ini, edisi Selasa tanggal 7 April 2020, terambil dari Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, direnungkan siang dan malam, dan dilakukan dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Saudaraku, tetap berbuat baik kepada orang yang telah berbuat tidak baik pada kita, itu tidak mudah. Apalagi tetap mengasihi, tetap mencintai kepada orang yang telah berkhianat, yang telah menyakiti hati kita, itu semakin tidak mudah. Sudah banyak contohnya. Bagaimana sebuah persahabatan yang dulunya itu sangat akrab, yang dulunya sangat baik, tiba-tiba terputus. Sampai mereka berkata, "Dadio banyu moh nyawuk, dadio godhong moh nyuwek, dadio dalan moh ngliwati." Itu gambaran saking jengkelnya, saking mangkelnya, saking merasakan sakitnya yang luar biasa, karena sahabatnya itu telah berkhianat, telah menyakiti. Istilahnya itu menusuk dari belakang, pagar makan tanaman. Lah dipercaya untuk menemani kekasihnya, lah kok kekasihnya itu malah diambil sendiri. Bang Roma mengatakan, terlalu. Itu persahabatan. Demikian juga keluarga. Sebuah keluarga yang dibangun dengan susah payah, tiba-tiba bisa hancur berantakan di tengah jalan ketika salah satu di antaranya itu berkhianat. Ada yang berpaling pada pria idaman lain atau wanita idaman lain. Saudaraku, memang disakiti, dikhianati itu sungguh-sungguh menyakitkan hati. Sampai-sampai Didi Kempot pun melukiskan dalam sebuah tembang. "Loro atiku, hatiku keloro-loro, rasane nganti tembus ning dodo. Nangisku iki mergo kowe sing jalari, kebangetan apa salahku iki, apa dosaku iki." Ambiar. Saudara-saudara, itulah gambaran ketika orang disakiti itu memang bawaannya itu pengen membalas rasa sakitnya itu. Bahkan bisa dikatakan pembalasan itu harus lebih kejam daripada perbuatan.
Tapi dalam bacaan Injil hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita boleh belajar dari Tuhan Yesus bagaimana dalamnya cinta kasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Betapa tulusnya cinta kasih Tuhan Yesus kepada sahabat-sahabatnya. Betapa murninya dan dalamnya cinta kasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang walaupun muridnya berkhianat, walaupun muridnya meninggalkan dia, walaupun menyangkal dia, Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Bahkan nanti Tuhan Yesus akan mencari mereka, kembali mengasihi dia, karena bagi Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya itu adalah sebuah keniscayaan. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang hakikatnya kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin di antara kita akan bertanya, lah itu kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan Allah. Ya pasti bisa. Wong hakikat Allah itu kasih kok. Meskipun Tuhan Yesus disakiti, ya tetap dia bisa mengasihi. Lah tapi kalau kita ini kan menungso, menus kang kebak dosa, penuh dengan keterbatasan, mana mungkin bisa melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kata pelawak timbul, itu sesuatu hal yang mustahil, itu tidak mungkin. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin atau tidak mungkin itu tergantung dari seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan hanya kulitnya saja, maka mengasihi orang yang sudah berkhianat pada kita itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi kalau kita memiliki kedalaman cinta kepada Tuhan, pengenalan akan Tuhan, kita akan tahu apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Tuhan Yesus pernah berfirman supaya hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang adalah sempurna. Tuhan memanggil kita ini supaya kita lebih dari yang biasa. Kalau jadi pengikut Tuhan Yesus itu biasa-biasa saja, ya jangan sampai jadi murid Tuhan Yesus. Karena murid Tuhan Yesus harus lebih dari yang biasa. Kalau ada orang yang berbuat tidak baik, maka kita harus tetap berbuat baik. Kalau ada orang yang memusuhi kita, yang mengkhianati kita, kita juga harus tetap mengasihi mereka. Seperti Tuhan Yesus yang tetap mengasihi. Karena kasih Yesus itu adalah kasih yang tanpa syarat. Tentang hal ini, Rasul Paulus juga pernah menasihatkan yang tertulis dalam surat Roma 12 ayat 17 sampai 21. Di sana Rasul Paulus menasihatkan demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku, panggilan firman Tuhan hari ini supaya kita tetap menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin disempurnakan. Walau kamu disakiti, walau kamu dikhianati, tetaplah berbuat kasih. Amin.